Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Nah saudara, nanti pada bulan Juni kita akan mulai dengan ibadah offline. Dan saudara sudah diperbolehkan untuk mengisi pendaftarannya melalui GBI WTC Apps. Dan saya harapkan saudara bisa mendaftarkan dan yang memenuhi persyaratan saudara akan bisa ikut di dalam kebaktian offline. Saudara, dalam minggu pertama kita akan 1 kali saja, tapi minggu kedua bisa 2 kali. Dan kita ikuti berapa banyak jemaat yang sudah haus dan rindu untuk ikut dalam ibadah offline. Nah saudara, sepanjang tahun ini ada banyak perubahan, salah satunya adalah tempat Rugo Golden Boulevard di mana gereja kita ada sudah dirubah sistem parkirnya. Dan semua orang harus menggunakan e-money, ya, sudah tidak ada lagi pembayaran melalui cash. Jadi saudara yang akan ikut offline, maka saudara harus persiapkan punya e-money, apapun ya. Baik, hari ini saya ingin melanjutkan bagian lanjutan daripada serial core values kita. Dan bagian hari ini saya akan melanjutkan bagian kedua daripada discipleship. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-22 dan ayat 11. Saya akan membaca 2-11, tapi saya akan membaca ayat yang 9, 10, dan 11. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, oleh murid-muridnya. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia ketika naik ke sorga." Jadi saudara memperhatikan ketika Yesus sebelum naik ke sorga, dia bertemu dengan murid-muridnya. Dan Yesus berkata bahwa waktu Yesus terangkat ke sorga disaksikan oleh para muridnya, dan dia berkata bahwa dia akan datang dengan cara yang sama. Apa artinya? Artinya waktu Yesus datang kembali, maka yang akan menyaksikan Yesus datang kembali adalah murid-muridnya. Kalau saudara dipanggil Tuhan sebelum Yesus datang, maka persyaratannya akan lebih mudah. Yaitu cukup percaya kepada Yesus sampai garis akhir. Tapi kalau saudara yang ingin menyaksikan Yesus, ingin lihat rapture, maka saudara harus memiliki kualitas murid. Saudara, dari mana sih Pak asalnya kata Kristen? Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, murid-murid yang mengikuti Yesus atau murid-murid yang melakukan firman yang diajarkan oleh Yesus, maka orang-orang Antiokhia mengenali mereka adalah murid Yesus. Dan waktu mereka mengenali murid Yesus dan mereka melihat bagaimana orang Kristen yang ada di Antiokhia ini, mereka melakukan apa yang diajarkan Yesus. Maka orang-orang Antiokhia menyebut murid-murid Yesus disebut Kristen. Sebab mereka menghidupi cara Yesus. Jadi kata Kristen atau Christ in adalah orang yang melakukan prinsip-prinsip firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sekarang sangat berbeda. Kalau sekarang orang yang KTP-nya Kristen, ya, sudah KTP-nya Kristen, udah disebut Kristen. Padahal Kristen dulu yang dulu sebutan Kristen itu Christ in. Mereka melihat Yesus yang ada di dalam diri orang-orang itu.
Cara bicaranya, cara hidupnya, bagaimana dia memanifestasikan hidup sehari-hari, mereka memancarkan dan membuktikan bahwa mereka adalah Yesus. Dan itulah doa saya, supaya setiap jemaat yang mendengar kebenaran ini, semua saudara bukan cuma KTP-nya yang Kristen, bukan saudara hanya datang ke gereja, tapi hidup saudara mencerminkan Yesus. Itu sebabnya bukan hanya saya yang rindu, Tuhan pun rindu. Semua orang Kristen memiliki kualitas murid, yakni orang-orang yang menghidupi firman. Firman baru berkuasa dalam hidup kita ketika kita melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu kalau firman tidak kita lakukan, firman itu hanya sebatas pengetahuan, maka tidak punya power, tidak punya kuasa untuk melindungi kita, menjaga kita. Dan bahkan saudara tidak bisa mengalami janji Tuhan. Saudara, saya masih ingat setiap kali saya bicara ini, saya selalu ingat pada waktu saya umur 45 tahun, saya olahraga badminton dan saya kena backbone bagian belakang ya. Lalu kemudian saya harus olahraga berenang. Dan waktu itu saya tidak bisa berenang, maka saya harus les berenang. Waktu saya diajari berenang, maka nomor satu secara teori diajarkan. Pak, rentangkan tangan ke depan, saya rentangkan. Rentangkan kaki ke belakang, rentangkan. Lalu Pak, kakinya digoyang supaya bisa maju ke depan. Teorinya sih, saya begitu lihat gimana cara dia rentangkan ke depan, bagian gurunya ya. Rentangkan belakang. Maka saya lihat kemudian kakinya kecepak-kecepik, langsung jalan. Wah, saya bilang, saya bisa. Begitu saya masuk ke dalam kolam renang, saudara saya udah rentangkan tangan ke depan, rentangkan kaki ke belakang, tapi ternyata tidak ke depan, tetapi tenggelam alias berenang gaya batu. Pertanyaannya apa yang membedakan? Karena saya hanya tahu, tapi saya belum melakukannya. Firman Tuhan, janji-janji Tuhan harusnya terbukti dalam hidup saudara dan saya. Tapi dia baru bisa berbicara, berkuasa, dan sanggup menolong saudara bila saudara lakukan. Walaupun kadang-kala saudara gagal, tetapi kalau saudara kerjakan, terus menerus one day saudara akan menikmati hasilnya. Itu sebabnya tekanan menjadi murid haruslah melakukan. Saudara, dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Saya akan membaca Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dan ayat sampai ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jemaatku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Perhatikan ayat 20. "Dan ajarlah mereka," bukan membaca, "ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah saudara, ada dua bagian seperti yang saya sampaikan kemarin. Yang pertama, dalam Matius pasal 28 dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, kualitas murid. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon, dia berkata, "To follow Christ is the picture of Christian discipleship in every form." Jadi untuk mengiring Yesus itu sebenarnya adalah gambaran daripada kekristenan yang punya kualitas murid dalam setiap aspek kehidupan. Jadi Charles Spurgeon dia meyakini kalau seseorang menjadi murid maka dia akan menjadi pelaku firman atau mirip pengikut Kristus di setiap spheres atau bagian kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan lagi namanya Rowan Williams, dia berkata discipleship is about how we live. Pemuridan itu tentang bagaimana kita hidup. Discipleship is not just a decision we make,
not just the thing we believe, but a state of being. Jadi pemuridan itu bukan cuma sebuah keputusan saya ingin dimuridkan, saya pengen jadi murid. Dan juga bukan tentang saya percaya bahwa Yesus, bukan. Tetapi kondisi keadaan saudara saat ini yang mau hidup melakukan prinsip firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, menurut Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20, ada dua bagian penting. Yang pertama, pergi. Lalu jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan. Yang percaya baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bagian yang pertama yang kemarin saya bagikan kepada saudara. Pergi, lalu kemudian beritakan Injil, yang percaya dibaptis. Itu bagian yang pertama, namanya melakukan, itu ada dua bagian ya dalam amanat agung. Yang pertama adalah beritakan Injil. Yang kedua, kalau orang itu sudah percaya kepada Yesus, maka saudara tidak boleh membiarkan mereka harus dirawat. Ini bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara harus merawat dan memimpin mereka sehingga mereka menjadi murid. Caranya bagaimana Pak? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diajarkan kepadamu. Dan ini yang jadi, setelah saudara diajar melakukan, itu yang saya kerjakan di dalam pelayanan ini. Itu yang saudara kerjakan di rumah, memuridkan anakmu, memuridkan orang-orang yang saudara layani. Ajarlah mereka melakukan, bukan sebagian, tapi melakukan segala sesuatu yang diajarkan kepadamu. Jadi kita tidak boleh hanya melakukan sebagian atau separuh, tapi segala sesuatu yang diajarkan kepadaku. Dan orang yang sudah diajar untuk melakukan, mereka adalah murid. Perhatikan ya. Jadi ada dua bagian kalau saudara perhatikan. Bagian pertama adalah memberitakan Injil sampai orang percaya kepada Kristus. Bagian kedua merawat, mengajar untuk melakukan firman sampai mereka menjadi murid Kristus. Sekarang pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana supaya saya bisa lulus menjadi murid Kristus? Banyak orang yang pengen menjadi murid, banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu sebabnya lewat kebenaran ini saya berdoa semua saudara adalah orang yang terpanggil, tapi juga orang yang terpilih. Karena saudara mau menjadi murid. Bagaimana Pak caranya supaya saya bisa lulus menjadi murid? Ada 3 hal yang harus saudara lakukan dan saya kerjakan kalau saudara dan saya pengen jadi murid. Pertama, saudara harus mau belajar dan rela diajar. Saya ulangi ya. Saudara harus mau belajar dan rela diajar. Sebab orang yang tidak mau belajar, sekalipun diberitahukan hal yang baik, tetap tidak melakukan yang baik. Kalau orang yang rela belajar, maka itu sudah menjadi modal buat saudara. Modal utama seorang murid. Karena Anda rela belajar. Sehingga kalau saudara rela belajar, belajar itu menjadi ringan dan bahkan tidak menjadi beban. Kalau orang rela menderita, waktu menderita dia rela. Tapi orang yang tidak rela menderita, dia menjadi beban yang berat waktu penderitaan datang. Nah saudara, di dalam proses belajar kita perlu mendapatkan beberapa hal. Yang bagian yang, kenapa saya harus belajar Pak? Itu sebabnya murid dikenal dengan continuous learner. Orang yang terus-menerus mau belajar. Ada 2 bagian yang penting kalau saudara belajar. Yang pertama, saudara pasti akan menemukan bagian-bagian yang baru. Saudara pada waktu menemukan bagian yang baru yang sebelumnya saudara belum tahu, yang sebelumnya bahkan bisa menjadi masalah dalam hidup saudara, setelah saudara belajar maka saudara dibuka dan saudara seketika bisa mengubahnya dan saudara bisa mendapatkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Saya berikan contoh.
Pada waktu saya belajar, contoh nih ya, ketika saya belajar, tiba-tiba Tuhan mengungkapkan ini. Saya membaca ayat Kejadian 1 ayat 26-28. Berulang kali saya diajar, berulang kali saya membaca, saya tidak pernah mengerti. Tapi ketika ada seorang hamba Tuhan mulai menjelaskan itu dan saya mengerti ada yang baru. Apa yang baru? Saya mempelajari orang-orang hamba-hamba Tuhan yang gerejanya kemudian dipercayakan aset-aset yang besar. Saya mulai menyelidiki apa sih rahasia hidup dia, kenapa kok dia bisa mendapatkannya dan kenapa sorga membackup semua pelayanan yang hamba-hamba Tuhan ini kerjakan. Ternyata dia punya pemahaman yang jelas bahwa di dalam Mazmur pasal 115 ayat yang ke-16, dia bilang gini, "The heavens belongs to the Lord." Sorga itu miliknya Tuhan dan tempat domainnya Tuhan berkuasa. "And the earth has been given to the children of men." Kenapa saya baca bahasa Inggris, sebab bahasa Indonesia terjemahannya itu langit, tidak jelas. Yang benar itu sorga. "Dan bumi telah diberikan kepada anak manusia." Jadi bumi ini diberikan kepada manusia, miliknya Bapa, diberikan kepada manusia untuk dikelola, dikuasai, dinikmati, dikelola lebih baik, bukan dirusak. Waktu saya mendengar itu, sepertinya ada understanding baru masuk ke saya. Saudara tahu apa yang datang kepada saya yang baru? Oh, kalau gitu, bumi itu bukan otoritasnya Tuhan. Bumi itu otoritasnya ada di saya dan saudara. Dan bumi itu miliknya Bapak kita. Jadi sejak itu saya mulai mengerti, oh kalau gitu tanah, bumi dan segala isinya milik Bapak. Dan Bapak tidak mau mengelola itu sendiri. Dia mempercayakan kepada saudara dan saya. Pada waktu saya ngerti ini langsung saya mulai minta tanah 1 hektar, minta tanah 12 hektar. Kan cuma minta. Dan akhirnya minta tanah 100 hektar. Dan saudara, tanah-tanah itu semua sekarang jadi kenyataan. Kenapa? Karena satu pemahaman baru yang ketika kita belajar dan kemudian saudara lakukan, saudara, firman itu berkuasa dalam hidup saudara. Itu sebabnya ada orang yang bertanya kepada saya, apa rahasia? Ini tak buka sekarang rahasianya. Firman itu tiba-tiba membombardir cara berpikir saya. Dan firman itu mengubah cara berpikir saya. Dan saya memandang semua yang ada di bumi, otoritasnya pada manusia, pada saudara dan pada saya. Jadi Tuhan tidak akan pernah bekerja sejak Kejadian 1 ayat 26-28. Kecuali melalui manusia. So that's why semua mega project selalu datang dari Tuhan dan harus dikerjakan oleh manusia. Dengan Allah, understanding ini dengan Allah, kita akan lakukan pekerjaan yang besar. Kalau tidak dengan Allah, tidak mungkin. Itu bagian yang pertama yang saudara bisa belajar. Di dalam proses belajar, saudara ada bisa bagian yang kedua. Anda tiba-tiba bisa mengetahui bagian yang salah. Waktu saudara mengetahui bagian yang salah, maka bagian itu harus saudara perbaiki. Waktu saudara perbaiki, maka saudara bahagia. Mau kasih contoh ya. Pada waktu satu hari saya mendengar firman Tuhan. Belajar, namanya belajar. Waktu saya mendengar dan dibuka oleh Tuhan tentang firman, tentang tanah. Saya banyak belajar tentang tanah. Tanah itu mencatat, merekod dalam kejadian pasal yang ke-4 atau ke-6 ya, tentang Habil itu. Bahwa tanah mencatat semua perbuatan yang dilakukan Kain, sekalipun tidak ada orang melihatnya, tanah, darah Habil berbicara kepada Tuhan melalui tanah. Dari situ saya dapat understanding, lalu kemudian semua perbuatan manusia
Yang di atas tanah akan direkod dan Tuhan akan mengetahuinya. Sejak itu, tiba-tiba saya mulai berpikir apa saja yang saya sering langgar. Saya langsung nomor satu langsung di otak saya. Waduh Tuhan, saya ampuni, saya salah. Setiap kali saudara orang Indonesia ya, kira-kira understanding ini datang kira-kira 16 tahun yang lalu. Waktu itu saya beritahu kepada jemaat saya ditegur Tuhan ya. Karena orang Indonesia kadang-kadang ya lampu kuning direm atau digas. Kalau di Singapura itu dia direm cit gitu saudara. Saya pernah jam 12 malam teman saya ngendarain itu selesai pelayanan. Lalu kemudian saya di samping dia cit. Saya tanya kenapa kok kamu rem begitu? Iya Pak sudah kuning. Kalau di sini kuning harus direm karena sebentar lagi merah. Kalau di Indonesia kuning bukan direm, di apa? Digas. Jawabannya mumpung masih kuning. Betul nggak? 16 tahun yang lalu saya labrak seperti itu. Tapi setelah saya tahu kebenaran, saya tidak mau sebab nanti tanah mencatat perbuatan saya. Apalagi mobil Alphard yang dikasih oleh jemaat, dikasih nomor sama jemaat. Bukan nomor saya, nomornya B311 WTC. Wah itu pasti gembala. Sebelum punya mobil yang nomornya itu, saya udah 16 tahun yang lalu, saya udah setia kepada Tuhan. Dan setiap kali lampu kuning, maka semua orang yang nyopir maupun saya, selalu saya rem. Karena saya pengen benar di hadapan Tuhan. Bukan supaya sok suci, tapi supaya kita berubah. Sebab ketika kita berubah, jika kita mau berubah, di saat itulah saudara bertumbuh. Makanya Yesus juga membuka dirinya untuk saudara dan saya belajar dari dia. Dari mana ayatnya Pak? Di Matius pasal 11 ayat 28 dan 30. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya banyak belajar dari Tuhan Yesus. Saya waktu muda, saya ini orang yang sombong sekali. Diajak pelayanan saya enggak mau. Sombong sekali. Saya masih ingat tingkat 1. Saya bilang, wah melayani Tuhan tidak terkenal. Lebih terkenal saya di senat. Ribuan orang mengenal saya di perguruan tinggi dan orang mengelulukan saya. Wah sombong sekali. Gembalamu ini dulu sombongnya minta ampun. Tapi waktu saya mengenal kebenaran, saya belajar dari Yesus. Wow, saya pernah 2 minggu hampir gila karena dipelintir sama Tuhan, konslet 2 minggu aja udah gak bisa kuliah. Akhirnya saya menyerah dan saya serahkan semua jabatan di senat. Dan sejak itu saya tidak pernah mau lagi. Dan saya mulai mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Itu sebabnya belajar lemah lembut. Yang sombong-sombong belajar sama Tuhan Yesus supaya rendah hati. Kenapa saya cerita? Supaya kalau yang sombong sadar kayak saya. Kedua, sejak saya belajar rendah hati justru diinjek-injek orang, diomelin orang, ya, dimaki-maki orang, tahan. Kenapa? Yesus juga tahan kok, kuat. Kalau saudara mau belajar seperti Yesus rendah hati, saudara hidupmu bahagia. Yang kedua, yang pertama rela belajar dan mau belajar. Karena murid adalah the continuous learner. Yang kedua, apa ciri kalau seseorang mau menjadi murid? Yang kedua adalah mau mengerjakan pekerjaan rumah. Coba saudara, yang kedua ya, mau mengerjakan pekerjaan rumah. Ada seorang hamba Tuhan namanya Eugene Peterson. Dia berkata, discipleship is a long obedience in the same direction. Apa sih Pak maksudnya Eugene Peterson? Dia berkata begini, pemuridan itu atau menjadikan murid itu adalah long obedience, ketaatan yang panjang di area yang sama. Ketaatan yang panjang berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kalau saudara mau menjadi murid, belajarlah taat dalam segala dimensi.
Saudara, saya kembali pada poin yang kedua. Poin yang kedua, saudara dan saya, kalau mau jadi murid, saudara harus mau mengerjakan pekerjaan rumah. Kok kayak murid betulan? Oh iya, saudara murid jasmani ini sebenarnya adalah analogi daripada murid rohani. Jadi kalau mau pinter, nih ya anak-anakku yang masih sekolah di SMP, SMA, mahasiswa, ini caranya kalau mau dapat ranking ya. Kalau habis belajar di sekolah, saudara catat. Dan saya ini murid yang tidak akan pulang sebelum saya ngerti apa yang diajarkan gurunya. Makanya kadang-kadang guru ngajar saya agak stres. Kalau dia tidak persiapan sungguh-sungguh, akan saya kejar terus. Kenapa? Karena kalau sebelum saya ngerti, saya nggak pulang. Dan itu sebabnya saya pulang, dengarkan ya. Saya udah ngerti semua, banyak murid yang pulang nggak ngerti pelajarannya tadi. Saya nggak mau. Lalu kemudian saya mengerjakan pekerjaan rumah. So easy, mudah karena saya sudah dengar dan sudah tahu. Pekerjaan rumah adalah mengerjakan untuk latihan supaya apa yang diajarkan tadi sudah melekat dan sudah ngerti dan faham. Pak, kenapa sih ada pekerjaan rumah? Kalau di dalam rohani, apa sih pekerjaan rumah yang harus saudara dan saya lakukan? Membereskan semua hal-hal yang komitmen pertama gagal dan sekarang saudara masih mau lagi melakukan yang benar. Step by step. Saya tahu, saya sadar bahwa mengerjakan ini, mengerjakan benar itu tidak bisa komitmen sekali dan berhasil. Saya tahu, saya ngerti. Itu sebabnya saudara, menjadi murid itu adalah komitmen yang panjang tadi tuh. Ya, ketaatan yang panjang. Nggak bisa taat cuma sekali baru langsung disebut murid. Nah saudara dan saya harus membereskan, saya beri contoh. Saudara udah janji, udah dapat iluminasi bahwa saya harus membaca firman Tuhan setiap hari. Coba saya tanya, sudah berulang-ulang saya ngomong, berulang-ulang saya khotbah, terus saudara juga sudah, saya akan janji, saya pulang setiap kali saya khotbah pasti ada jemaat yang saya akan lakukan. Pertanyaan saya, jawab ya di chat ya, jawab ya. Siapa yang waktu itu janji di gereja, baca firman Tuhan setiap hari, tapi ternyata gagal dan ternyata bolong. Coba jawab ya, kalau itu saudara, saya gitu jawab, saya gitu. Saya gitu ya. Artinya apa? Artinya ada pekerjaan rumah yang harus saudara selesaikan. Jadi waktu saudara mendengar, saudara ngerti, ada yang salah harus Anda perhatikan. Waktu saudara siap melakukannya, masih gagal. Jadi gimana? Bereskan pekerjaan rumah itu. Makanya saudara, orang yang menjadi murid itu dia selalu mau bertumbuh. Dia mau meningkat. Apa yang dulu salah, yang dia tidak sanggup, dia sekarang sanggup lakukan. Makanya orang yang udah janji kepada Tuhan dan tidak dilakukannya, dia tidak pernah bertumbuh. Bagaimana dia bisa bertumbuh menjadi murid kalau janjinya tadi walaupun gagal dikerjakan lagi setiap hari. Ada orang yang sudah janji, saya akan bangun mezbah. Setiap kali saya khotbah tentang mezbah, saudara meneteskan air mata. Iya, seharusnya saya sebagai seorang suami harus mimpin mezbah. Tapi berapa banyak orang yang udah berjanji saya akan bangun mezbah dan sampai sekarang tidak lakukan setiap hari. Dan saudara tidak lakukan itu memulai hari bersama dengan Tuhan. Kalau itu saudara jawab ya, siapa ya yang jujur ya? Siapa yang masih bolong-bolong? Janji mau lakukan mezbah tapi nggak mezbah. Janji coba. Coba ya, nggak angkat tangan. Angkat tangan kan saya nggak bisa lihat. Saudara chat, saya Pak. Waktu saudara mengaku, sebenarnya saudara sedang jujur dengan dirimu dan jujur di hadapan Tuhan. Waktu saudara jujur di hadapan Tuhan, saudara lega, bahagia hatimu. Dan start, kerjakanlah PR-mu. Yang ketiga, Pak, bagaimana supaya saya bisa menjadi murid? Murid itu bisa bertumbuh dari SD, SMP, SMA, bahkan university. Kalau dia lulus ujian.
Persis kayak murid, lulus ujian. Seorang murid harus lulus ujian, baru dia bisa naik kelas dan dia bisa memiliki kualitas yang baik sebagai seorang murid. Kenapa? Ada lulusan-lulusan yang baik dan dia mendapatkan pekerjaan yang baik, tapi kenapa ada lulusan yang tidak bisa menduduki tempat yang baik? Karena dia memang yang satu dia tidak mau lulus, yang ini terus mau lulus, belajar terus. Ya pantas kalau dia dihargai di dunia. Di dalam dunia saja begitu, apalagi ini orang yang mau belajar terus meningkat dan gagal tapi mencoba lagi nggak lulus. Grade yang saya mau beritahu kepada saudara, kenapa Tuhan mau saudara lulus? Ini cantumkan di hatimu. Sebenarnya Tuhan pengen supaya firman itu jadi daging dalam hidup saudara. Jadi kalau gagal, gak apa-apa, ulangi lagi. Pokoknya grade-nya hingga lulus, nomor 3, poinnya. Kalau saudara mau naik level rohanimu, kau lulus. Orang yang lulus dalam setiap stage kehidupan rohaninya, maka dia otomatis, ketik. Otomatis, setiap kali Anda lulus, ketik, chat. Otomatis, saudara naik level rohani saudara. Waktu saudara naik level rohani saudara, saudara itu bisa mendapat lebih banyak. Saudara bisa melihat lebih banyak. Saudara bisa diberi oleh Tuhan lebih banyak. Saya beri contoh, orang yang pangkatnya jenderal, dia dapat lebih banyak daripada kopral, betul nggak? Dia bisa mendapatkan posisi lebih baik. Sama di dalam kehidupan rohani, kalau saudara naik rohanimu, Tuhan tidak pernah mungkin menyia-nyiakan orang yang sudah mendisiplin dirinya dan dia menguduskan dirinya dan dia mau belajar dan mengiring Tuhan. Tuhan nggak punah, Tuhan nggak mau sia-siakan orang yang sudah lulus hidupnya. Saya mau beritahu kadang-kadang Tuhan izinkan saudara sebab Tuhan pengen menjadikan saudara perabot yang mulia. Di dalam kitab Timotius Rasul Paulus mengajarkan ada 2 perabot di rumah Tuhan. Perabot dari tanah, perabot dari emas. Perabot yang tanah yang tidak mulia ya untuk tugas-tugas yang tidak mulia. Tapi kalau Anda pengen dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang mulia, Anda harus menjaga hidup saudara menjadi perabot yang mulia. Untuk menjadi perabot yang mulia kayak emas, saudara emas harus melalui proses dapur perapian. Wow. Jadi kalau saudara lulus ujian berarti saudara naik level rohanimu. Level rohanimu naik, saudara akan mendapatkan anugerah, berkat yang lebih baik. Dan Anda bisa melihat, kalau orang di tempat yang lebih tinggi Anda bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Saudara kalau ujian murid di sekolah atau di university itu diberitahukan pelajarannya apa, kapan waktunya. Bahkan kalau dosen yang baik dikasih tahu halaman sekian sampai halaman sekian, itu dosen yang baik. Tapi ada dosen yang killer, pokoknya ujian pelajaran ini kemarin yang saya udah ajarkan, terserah kamu. Nah, ada. Tapi kalau ujian kehidupan tidak diberitahukan oleh guru kapan ujian, wow. Bahannya tidak dikasih tahu, di mana tempatnya tidak dikasih tahu. Kalau orang sadar sedang diuji Tuhan, semua orang lulus. Makanya karena kapan tidak diberitahu, ujiannya tidak dikasih tahu, bahannya tidak dikasih tahu, tempatnya tidak dikasih tahu, case-nya tidak dikasih tahu, maka banyak yang tidak lulus. Dan saya melihat banyak sekali orang yang tidak lulus ujian. Pak, bagaimana kalau saya nggak lulus ujian? Kenapa sih? Kalau saudara ikutin dari poin 1, poin 2, saudara pada waktu saudara ujian, kalau firman itu sudah melekat di dalam hidup saudara, firman itu akan menolong saudara dan saudara mudah melewati ujian. Sama seperti orang yang ujian, selama dia belajar dan dia melakukan kerjaan rumahnya, maka dia waktu ujian ini mah kemarin yang saya sudah kerjakan ini, lancar, nilainya 9, 10. Kenapa? Udah dikerjakan, udah ada
udah ada homeworknya, udah ada pekerjaan rumah yang dikerjakan. Tapi ada orang yang tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya dan tidak menyelesaikan apa yang kurang, apa yang salah, tidak diperbaiki. So pada waktu ujian, always fail. Kegagalanmu di dalam melewati ujian bukan karena Tuhan tidak mau menolong saudara. Waktu ujian tidak ada guru yang bisa menolong dan mau menolong. No. Justru ujian adalah masa di mana Anda sendiri berjalan dengan Tuhan, lewati semua persoalan yang sedang datang dalam hidup saudara. Pendeta tidak boleh datang. Yang lain gak boleh datang. Guru tidak boleh datang. Saudara bersama Tuhan. Ini makanya ini membentuk yang namanya iman personal atau personal faith. Iman personal akan membawa saudara makin kuat di dalam Tuhan. Pak, bagaimana kalau ujian gagal? Kalau ujian gagal kita harus mengulang kembali atau Inilah fungsi firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam hidup kita dalam 2 Timotius pasal 3 yang pertama mengajar pertama ya. Menyatakan kesalahan. Kalau mengajar, menyatakan kesalahan. Setelah salah dikasih tahu berbalik, maka Tuhan mendidik kamu kembali dalam kebenaran. Dan kemudian kalau saudara sudah mendidik kembali, maka saudara diarahkan untuk berjalan dalam destiny kembali. Itu sebabnya itu fungsi daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pesan saya jangan pernah jatuh di bidang yang sama. Sebab itu tandanya saudara tidak bertumbuh. Nah, murid-murid harus menghidupi firman yang dipelajari selama ini. Semua jemaat, semua saudara. Dan kalau saudara hidupi setiap firman, apabila prinsip firman Tuhan yang dipelajari dihidupi, kapan saja ujian datang, saudara bisa mudah lulus. Dan saudara otomatis, katakan bersama saya, otomatis saudara naik level rohaninya. Biasanya kalau naik level rohaninya, anugerahnya naik, urapannya naik, berkatnya pun naik. Anda bisa melihat yang orang lain gak bisa lihat. Cobaan, percayalah. Percayalah. Jadi kadang-kadang saya melihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Kalau saudara naik rohanimu, saudara akan melihat yang orang lain gak lihat. Kalau orang naik terus di level lantai 1, lantai 2, lantai 3, makin tinggi dia naik. Dia bisa melihat lebih jauh, lebih luas daripada orang yang di level yang pertama. Nah saudara, saya ingin menyampaikan dengan cepat, Pak, bagaimana kalau saya tidak lulus? Ada ya. Kembali. Oke? Nah, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-10 supaya cepat saudara baca seluruhnya, saya ingin membuat resume saja. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-10 ada 4 cara Tuhan menguji kita. Ada 4 cara. Ya, cara yang pertama, cara yang paling ringan atau cara yang paling enak, yaitu Tuhan akan mendidik kita. Tuhan mendidik itu mengajarkan, dia harapkan saudara melakukan. Itu bagian mendidik. Anda baca ya, ada 4 yang dipakai Tuhan untuk menguji saudara dan saya. Pertama, dia akan mendidik saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi artinya kalau saudara diajar, saudara dididik, kerjakan sungguh-sungguh. Dan saudara belajar memperbaiki, lalu berubah. Setelah saudara berubah, wow, orang happy. Percayalah. Saudara kalau diajarkan firman Tuhan, saya menyampaikan kebenaran dan saudara berubah. Saudara yang happy, bukan saya. Saudara yang happy. Contoh, kalau saya ada barbel kanan kiri, saudara lihat saya angkat barbel. Ya, saya angkat barbel. Tiap hari barbel. Saya tanya, siapa yang bisepnya besar? Tangannya besar siapa? Ototnya besar siapa? Saudara yang lihat atau saya yang angkat barbel? Saudara baca sendiri, toh? Jawab sendiri. Saudara ngerti. Setelah bagian yang pertama, sekarang bagian kedua.
Kalau dididik sudah benar, maka Tuhan tidak perlu naik di level yang kedua. Yang kedua namanya peringatan. Wah, warning. Kalau kita tetap tidak berubah, Tuhan akan memberi warning, memberi peringatan. Makanya Tuhan berkata gini, maka jangan putus asa apabila diperingatkan Tuhan. Saudara, kalau warning itu ya udah nggak enak. Suasananya udah nggak enak, beda sama level 1. Level 2 ini udah nggak enak. Warning itu ya macam-macam, saudara, macam-macam. Warning dari Tuhan, tiba-tiba damai sejahtera diangkat. Wah, warning tuh. Nggak rasakan lagi hadirat Tuhan. Waduh saudara, kalau kita sudah sulit mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, ada sesuatu. Saudara membaca dalam 1 Samuel pasal 1, 2, dan 3. Di sana dikatakan Imam Eli, seorang imam itu harus menjadi jembatan antara Tuhan dan umatnya. Tetapi pada waktu Imam Eli, karena dosa di dalam bangsa itu, Hofni dan Pinehas, dibiarkan dan Eli berbuat dosa loba dengan persembahan. Dan itu sebabnya Alkitab menulis gini, firman Tuhan tidak ada lagi, jarang. Penglihatan tidak ada lagi, jarang. Kenapa? Karena itu sudah merupakan warning. Makanya saudara, saya selalu menyediakan diri kalau saya tidak lagi jelas apa yang di depan saya. Dan saya bilang ini Tuhan, saya harus menuntun umatmu, berjalannya ada puluhan ribu di belakang saya. Dan saya mesti clear apa yang harus saya sampaikan. Dan saya mesti clear dengan jelas apa yang harus aku lakukan. Membawa rombongan ini menuju destiny yang Tuhan mau. Kalau saya tidak jelas, saya spend waktu untuk sabat. Dan di sabat itulah Tuhan biasanya mengoreksi, memberi warning. Kamu salah ini, kamu salah ini, kamu salah ini, perbaiki itu. Kamu sudah saya suruh ini, kenapa kamu nggak lakukan? Itu sebabnya saya bersyukur dan berterima kasih karena saya punya anak-anak pemimpin-pemimpin di gereja ini yang taat. Setiap kali Tuhan tegur, kita taat. Setiap kali Tuhan peringatkan, kita taat. Dan saya berterima kasih untuk itu. Yang ketiga, kalau kita diperingatkan dan tidak sadar juga, maka di dalam Ibrani pasal yang ke-12, maka saudara, Tuhan terpaksa yang ketiga menghajar. Pak, apa bedanya menghajar dan mengajar? Oh, bedanya ada huruf H. Oh, ya benar. Mengajar dengan mulut. Oke, mendidik dengan mulut. Example dengan contoh. Tapi kalau menghajar itu sudah bukan dengan mulut. Dia menghajar itu sudah dengan pukulan. Saudara, kalau sudah dengan pukulan, saudara perhatikan, ini saudara efeknya bukan di Tuhan. Efeknya di saudara. Saudara rasa sakit, saudara rasa tidak enak. Saudara ada banyak yang terpaksa Tuhan gagalkan, ada yang terpaksa Tuhan stop. Ada yang terpaksa Tuhan membiarkan tidak dilanjutkan oleh karena dia sedang menghajar kita. Tapi ingat, bagian yang ketiga, ia menghajar. Statement ini Anda mesti ingat, menghajar siapa? Orang yang dikasihani. Orang yang dikasihi. Jadi kalau saudara tidak dikasihi, nggak mungkin dihajar. Bapak pernah nggak dihajar? Pernah. Pernah nggak Bapak dihajar? Pernah. Saya kadang-kadang itu sudah diberitahu, kamu lakukan ini. Enggak saya lakukan. Kerjakan ini, enggak dilakukan. Ya udah. Saya kalau udah dihajar Tuhan, saya meneteskan air mata, air hidung, molor panjang, dan meraung-raung di hadapan Tuhan. Saya mengambil puasa, saya mengambil doa dan puasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan bikin janji yang baru. Saudara, berulang kali Tuhan, waktu saya mau
disuruh keluar, saya nggak mau. Waktu mau disuruh keluar kerja, mau melayani Tuhan, nggak gampang, saya nggak mau. Saya tahu Tuhan nyuruh, nggak mau. Diperingatkan, nggak mau juga. Ya dihajar, baru akhir siap gitu saudara. Namanya kita dihajar orang yang dikasihi. Tahun 2003, saya sudah terima pesan dari Tuhan, kamu harus membuat wadah ini. WTC ini, cuman saya nggak mau. Kenapa? Saya takut, saya ngeri. Oke, kamu nggak mau? Oke, kata Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan menggunakan siapa, saudara? Orang di sekitar kita untuk apa? Dipakai Tuhan. Kalau Israel sedang tidak taat, maka Tuhan pakai orang Midian datang untuk menghajar. Dan orang Israel ketakut teriak, Tuhan. Dan setelah orang Israel bertobat, ganti orang Israel, dipakai Tuhan menghajar orang Midian. Dibangkitkanlah Gideon. Jadi Tuhan sebenarnya waktu menghajar, coba saudara, saya waktu menghajar anak saya, itu saya enak, saya juga nggak enak. Itu saya lihat pantatnya sudah dijereng begitu ya, udah jengking gitu, waduh. Saya mau ngantem nih rotan ini, saya mau antemin itu. Saya mikir nih, saya mesti pas pantatnya. Sebab kalau nggak pas pantatnya kena tulang, aku yang ngoperasiin lagi, aku harus bayar lagi. So Tuhan juga sama menghajar saudara mesti pas. Biang, sampai saudara, begitu saudara. Dan Tuhan itu ahlinya. Saya selama 1 tahun, saya harus mengalami depresi. Saya harus mengalami penderitaan. Dan akhirnya, in the end, tetap akhirnya angkat tangan dan berkata, yes Lord, I will do what you want me to do. And I will go what you want me to go. Kenapa saya harus ambil keputusan itu? Kenapa saudara? Karena sakit. Orang kalau diajar sakit. Itu sebabnya sejak gereja ini berdiri. Perhatikan ya, apa yang disuruh Tuhan. Mungkin anak-anak saya, kalau saudara nggak terlalu tahu, tapi anak-anak saya, dia tahu dengan benar. Kalau saya disuruh Tuhan, saya akan kerjakan apapun resikonya. Karena biasanya harga ketaatan lebih murah daripada ketidaktaatan. Jadi Tuhan biarkan kita mengalami hal tidak enak, bahkan merasa Tuhan sedang memukul kita, tetapi sesungguhnya Tuhan mengasihi saudara. Ingat ya ayatnya baca, dia menghajar orang yang dikasihinya sebagai anak. Tujuan Tuhan hanya satu, Tuhan ingin supaya saudara dan saya melakukan perintah Tuhan. Melakukan prinsip firman Tuhan. Saudara, kalau saya review lagi, kenapa sih sudah mau dibawa Tuhan naik aja kok susah? Iya, kalau sekarang lihat ya saya mau Tuhan gitu. Dulu saya, waduh saudara rasanya mau disuruh untuk membangun wadah ini. Aduh saudara pergumulan begitu berat dan saya berpikir begitu keras. Dan saya sulit sekali dan pada akhirnya setelah melalui hajaran Tuhan barulah saya menyerah. Dan akhirnya saya melangkah. Ada orang yang diizinkan dipanggil Tuhan gak mau sampai bangkrut. Krut Anda. Seperti bapak rohani saya, dia kalau cerita lebih ngeri lagi. Saya itu waktu bangkrut, ludes. Terjemahan bahasa Inggrisnya coba apa saudara? Satu hari dia khotbah di Amerika diterjemahkan, des number 1. Bangkrut, bankrupt. Des number 2. Karena gak ngerti. Lu des itu hanya orang Indonesia yang tahu. Lu des itu artinya udah bangkrut, krut, tidak punya apa-apa plus ditambah hutang. Waduh hajaran seperti itu akhirnya Pak Niko menyerah melayani Tuhan. Setelah kadang-kadang kita dipanggil Tuhan juga tidak mudah. Terakhir, bagian yang keempat. Kalau saudara dan saya dihajar tidak bisa kembali, maka Tuhan akan menyesah. Wah ini gak enak. Menyesah itu kategori yang paling berat. Tapi Anda perhatikan, dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Anak tetangga
nggak akan disesak. Saya kadang-kadang kalau mikir, kenapa sih Tuhan kok kejar saya sampai sebegitu rupa? Kadang-kadang saya bertanya, kenapa sih nggak orang lain? Ini alasan saya waktu saya dipanggil. Saya sepertinya bukan hanya dihajar, saya disesah sampai kakak saya lihat dia pulang kembali karena lihat saya seperti orang yang sudah hilang ingatan. Saya mulai bicara kepada koi saya di rumah. Saya ngomong sama koi, coba bayangkan kakak saya nih, adik saya nih, wah udah gak waras nih. Kakak saya lihat saya hidup seperti itu, dia gak tahan, dia pulang kembali ke Pati oleh karena dia lihat adiknya sedang mengalami proses dari itu. Waktu saya mengalami stres yang berat, saya disesah. Saya ada dua pilihan, nurut apa enggak? Makin tidak, makin. Itu sebabnya saya kalau sudah disesah, itu bekas pukulan, tandes, dan masih terasa. Serius. Tetapi saudara, saya baru tahu. Karena saya bilang begini, Tuhan, kalau memang Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, kenapa enggak sekolah teologi ya? Tuh lulusan sekolah teologi banyak Tuhan. Alasan itu alibi. Itu lulusan teologi banyak, kenapa enggak kau panggil dia aja yang udah ready, udah siap. Udah jelas aku gak ready, gak siap. Kenapa sih Tuhan kejar-kejar aku? Alasan saja. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang Tuhan suruh kerjakan. Jangan pernah bandel. Sebab Tuhan ingin Anda lulus dan Anda jadi murid dan Anda akan dipakai Tuhan. Tahap ini tahap yang sangat menyakitkan. Dan saya percaya ketika saudara mau mengikuti Tuhan, Tuhan pun tidak senang menyesah kita. Sebab dia adalah Bapa yang baik. Dia ingin melihat anaknya bahagia. Di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, di tengah pandemi yang sulit dan susah, jangan pernah menyerah. Karena disinilah Anda akan ketemu dengan Bapa yang baik. Saya sekarang bisa cerita kepada saudara bahwa dia Bapa yang baik. Karena saya sudah melewati semua hajaran, semua sesahan. Semua alibi-alibi alasan yang saya kemukakan tidak bisa diterima oleh Tuhan. Padahal menurut saya make sense. Make sense. Kenapa banyak sekali kok Tuhan orang lulusan teologi make sense. Tapi ketika hajarannya, ketika disesah, barulah saya menyerah dan akhirnya lebih baik saya taat kepada Tuhan. Dan saya menyerah kepada Tuhan. Sebab hidup ini adalah hidup untuk kembali kepada rencananya. Saya hidup hari ini hanya untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saya berdoa, saudara juga yang demikian. Tuhan ingin kita menjadi murid yang setia dan yang baik. Kata, Kau Bapa-Ku yang baik, setia. Nyanyikan bersama-sama. Kita siapkan perjamuan kudus, ambil roti dan anggur. Tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia. Sekali lagi kata, Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Sambil angkat tanganmu, serahkanlah dirimu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya namanya disebut? Bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum saudara dalam nama Yesus. Mari sambil saudara berdiri, angkat tanganmu, serahkan hidupmu dan biar jadikan murid yang bagus. Shidinyana lama shando, ridiana lama she, ridiana lama yaso. Saya mau berdoa, mungkin ada di antaramu yang lagi dihajar Tuhan. Mungkin ada di antaramu yang lagi disesah. Saya tidak malu menceritakan semua bentuk sesahan, semua hajaran yang Tuhan berikan. Supaya saudara yang ada dan lagi sedang ada di situ, saudara bangkit kembali dan cari kehendak Tuhan. Mari bangkit dan angkat dua tanganmu. Dan saya percaya hari ini saya mau berdoa buat saudara. Tuhan jamah. Seperti kau membuka Tuhan, seperti kau membuka pikiranku, kau membuka hatiku. Jama, 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 jama. Jama, 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 jama. Shadala barala 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 barala. Shala barala 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 barala. Jama, 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 jama. Sekalipun mengalami masa yang sukar, sekalipun masa yang sulit, tapi saudara, ini waktunya bagimu untuk menyerah. Saudara, saya sudah berdebat dengan Tuhan cukup panjang. Tahunan saya berdebat dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang tetap memegang kendali hidup kita. Saya tahu, saya rasakan ada orang-orang yang menangis. Saya rasakan ada orang-orang yang meneteskan air mata. Karena hajaran dan karena pukulan yang Tuhan lakukan, sesahan yang Tuhan kerjakan. Saudara, jangan terlalu banyak. Saya bisa cerita kepada saudara karena saya bertahun-tahun saya menjawab kepada Tuhan yang sebenarnya itu alasan yang hanya klise. Karena saya tidak mau mentaati Tuhan. Saya berdoa hari ini, biarlah Tuhan kebenaran ini menolong setiap saudara. Angkat tanganmu kau yang lagi sesak, angkat tanganmu. Angkat tanganmu biar Tuhan menolongmu. Jamah Tuhan mereka yang mengangkat tangan karena mereka sedang kau ajarkan dan kau lagi Tuhan, kau sedang hajar dia. Tapi hari ini aku berdoa kau berikan kekuatan dan berikan buka seperti kau buka mataku Tuhan. Kau buka pikiranku, buka pikiran mereka supaya mereka bisa taat kepadamu. Kau Bapakku yang baik, selalu setia dengan janjimu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaanmu dan mujizatmu selalu tersedia bagiku. Ibu Flora akan berdoa buat saudara.
Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena tangan Tuhan terbuka buat kami. Iya Tuhan. Dan apapun yang kami alami hari ini, kami bersyukur karena Bapa menyediakan tangan yang terbuka buat setiap kami. Iya. Ajari kami memperhatikan ketika Kau mengajarkan kami, ketika Engkau memperingatkan kami, ketika Engkau mendidik, mengajar kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah kekuatan yang berlimpah-limpah Tuhan taruh atas hidup kami. Dan biarlah kami ketika Kau ingatkan, ketika Kau tegur Tuhan, kami bersegera kembali kepadamu. Sebab kami tahu bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Bapa tidak pernah merencanakan yang jahat buat kami. Sekalipun kami mungkin gak ngerti, tapi aku berdoa firman-Mu hari ini memberi kekuatan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Firman-Mu memberi kekuatan kepada setiap umat-Mu. Bahkan aku berdoa Tuhan, orang-orang yang lari menjauh daripada-Mu, aku berdoa hari ini Kau panggil kembali lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini lewat setiap mungkin di antara kami ada yang Kau ingatkan tentang seorang untuk dipanggil lagi kembali kepada Tuhan. Aku berdoa, biarlah di masa-masa ini kami akan lihat tuaian yang terjadi oleh karena orang-orang yang kembali kepadamu. Sebab kami datang bukan kepada sesuatu yang tidak kami mengerti, tapi kami datang kepada Tuhan yang hidup, yang punya rencana masa depan buat hidup kami. Bapa yang hidup, yang punya rencana keselamatan buat hidup kami. Bapa tidak pernah menginginkan kami untuk binasa, tapi Bapa mau supaya kami mengalami segala kelimpahan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku berdoa hari ini firman menguatkan anak-anak muda, menguatkan setiap kami para orang tua, menguatkan setiap kami. Aku berdoa melalui kebenaran firman ini Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami yang menjadi depresi, tapi kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa Tuhan buat lingkungan di sekitar di mana kami berada Tuhan. Berkati Tuhan tetangga-tetangga kami, berkati lingkungan di mana kami berada Tuhan. Aku berdoa biarlah daerah di tempat di mana kami tinggal Kau bebaskan daripada sakit penyakit Tuhan. Aku berdoa biarlah daerah tempat di mana kami berada Tuhan, Engkau menolong sehingga tidak terjadi pandemi, tapi Engkau memberikan kekuatan yang Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kebersihan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Aku berdoa Engkau memberkati setiap kecamatan, Engkau memberkati setiap daerah tingkat 2, bahkan daerah tingkat 1 yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati kepala pemerintahan yang ada Tuhan, bahkan Engkau memberkati presiden dan wakil presiden yang ada, seluruh jajaran menteri Tuhan, anggota DPR dan MPR Tuhan, anggota legislatif dan yudikatif Tuhan, Engkau sertai dengan berlimpah-limpah Tuhan. Aku berdoa biarlah Indonesia baru yang hidup takut akan Tuhan akan terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa, kami bersama-sama dengan seluruh gereja, kami berdoa biarlah Indonesia menjadi Indonesia yang hidup dengan takut akan Tuhan. Akan terjadi Indonesia yang sejahtera karena bangsa ini Tuhan ialah Allah. Tuhan ialah Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sedang menempuh sekolah, yang kuliah Tuhan, yang mempersiapkan diri untuk bekerja Tuhan. Kami berdoa Engkau menyertai, Engkau melindungi baik anak-anak kami yang ada di dekat dengan kami maupun jauh dari kami. Engkau melindungi dan menjaga Tuhan. Biarlah anak-anak kami hidup dengan takut akan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, berkati setiap keluarga demi keluarga, berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Kami berdoa ada kasih yang mengalir dengan berlimpah-limpah. Aku berdoa buat setiap Kersel yang ada, berkati setiap ketua Kersel, ketua rayon dan distrik yang ada. Berkati mereka Tuhan, bahwa mereka mengalami pengalaman dengan Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya banyak orang datang berduyun ke Kersel dan mereka boleh merasakan keluarga rohani yang sehat, yang dipimpin oleh Tuhan, membawa kami kepada pengertian dan pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa
Biarlah melalui Kersel juga banyak jiwa-jiwa baru berdatangan. Banyak orang-orang yang diselamatkan datang Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang kami doakan. Oikos-oikos yang kami doakan Tuhan. Supaya mereka menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang ini kami berdoa bersama-sama. Kami bawa setiap nama oikos-oikos kami Tuhan. Kami bawa dalam doa. Supaya mereka boleh menerima kepastian keselamatan. Dan tidak lagi mengalami kebimbangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berkati gembala, wakil gembala, elders yang ada Tuhan, pengurus inti, para pengerja Tuhan, hamba-hambamu yang melayani bahkan setiap jemaatmu yang ada dalam wadah WTC Families Tuhan. Kayak berdoa Engkau berkati mereka dengan berlimpah-limpah, biarlah takut dan gentar akan Tuhan senantiasa ada. Bangun kesatuan yang utuh Tuhan, unity yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kayak berdoa kasih yang mengalir berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami serahkan seluruh doa ini kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janjimu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Mari angkat dua tanganmu. Hiduplah dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan kembalilah dalam aktivitasmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkati pekerjaanmu dan bisnismu, diberkati anak-anakmu, diberkati keluarga besarmu, diberkati pelayananmu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga.
Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk surga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.